Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Malam ini saya akan bercerita tentang pendakian malam Selasa Kliwon Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Mas Hairul Anam. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman juga support Mas Hairul Anam di Karya Karsa untuk membaca cerita-cerita horor yang sudah ia tulis. Link karya karsanya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Bagaimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Rizal menerima telepon dari Rizky pagi-pagi buta. Temannya itu mengajaknya mendaki di Gunung Lawu pada Selasa Kliwon. Sebenarnya dia ingin istirahat dulu beberapa bulan ini. Namun karena temannya butuh bantuan dan hanya dia yang hafal betul trek Gunung Lawu, akhirnya dia menyanggupi. Rizal menyiapkan semua peralatan pendakiannya yang akhir-akhir ini jarang dia cek. Mulai dari tenda dan peralatan lainnya. Dia mengecek satu persatu peralatan tersebut. Setelah mengecek lumayan lama, dia sedikit lega karena peralatannya yang masih utuh dan masih layak untuk digunakan. Usai merapihkan kembali dan sekalian menata, Rizal pun menyiapkan barang-barangnya di tempat yang khusus. Sehingga ketika hendak berangkat, dia tinggal mengambil saja tanpa perlu repot-repot menata peralatan itu lagi. Karena sudah lama tidak mendaki, Rizal benar-benar mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sorenya dia lari-lari kecil di sekitaran rumahnya. Ketika berada di pertengahan sawah yang ada di belakang rumahnya, Rizal terkejut saat ada kucing hitam melompat dari atas pohon. Dia pun berhenti sambil memegangi dadanya. Kucing itu bukannya lari, malah mengeluarkan suara aneh dan menatapnya tajam. Entah kenapa kedua matanya merah berbeda dengan kucing-kucing pada umumnya. Melihat hal itu, tubuhnya merinding. Tidak berselang lama, kucing itu berjalan memasuki semak-semak dan menghilang dari pandangannya. Kehadiran kucing itu membuat perasaannya menjadi tidak karuan. Entah kenapa ada kekhawatiran yang mekar di hatinya. Kekhawatiran itu menjadi sebuah firasat. Dia pun melanjutkan larinya. Pikirannya terus tertuju pada kucing hitam tadi. Apa mungkin kucing itu memberi isyarat ya? Batin dia kala itu. Namun dia mencoba menepis pikiran dan batinnya kala itu. Bagaimanapun juga dia tidak bisa membatalkan ajakan pendakian temannya itu. Rizal sampai di rumah tepat saat azan maghrib berkumandang. Dia melepas sepatunya dan buru-buru mandi. Ketika mandi, dia melihat ada bayangan hitam berjalan begitu cepat. Dan saking penasarannya Rizal sampai memutar badannya, namun bayangan itu menghilang. Bayangan apa ya tadi? Ucap Rizal sambil menyabuni seluruh badannya. Setelah mandi, lalu ia masuk ke dalam kamar untuk ganti baju dan sholat. Saat sedang santai di teras selepas sholat maghrib, Rizky kembali menelpon. Besok kita ketemu di sana aja ya Jal. Kamu berangkat sendirian gak apa-apa kan? Nanti kita mendaki via cetok saja. Tanya Rizky di telepon. Aman, gak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong, kita berangkat jam berapa? Kalau sampai di sana zuhur bagaimana? Apa kamu bisa? Bisa, nanti dari sini aku jam 11-an. Rizal pun menutup teleponnya setelah tidak ada lagi yang dibicarakan. Tidak terasa malam semakin berani menunjukkan dirinya. Rizal menatap jam dinding yang ada di atas pintunya. Ternyata sudah jam 9 malam. Dia pun memutuskan untuk masuk. Sebelum tidur dia sempatkan dulu untuk mengecek barang-barangnya lagi. Dan semua barang-barangnya sudah lengkap. Singkat cerita, keesokan harinya jam 11 siang sesuai janjinya Rizal berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Dia menggendong tas gunungnya yang selalu dia bawa saat mendaki. Tidak hanya itu, dia juga membawa peralatan lainnya di motor. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja mendung datang. Gemuruh dari langit mulai terdengar. Petir menyambar-jambar. Melihat kondisi itu, Rizal pun mendengus kesal. Semoga aja daerah Lawu gak hujan, biar medannya gak licin. Batinnya sambil terus melajukan motornya. Ketika melewati tikungan, Rizal melihat ada kakek-kakek membawa tongkat. Menatapnya dengan wajah tidak begitu jelas.
namun sorot matanya tampak jelas tajam menatapnya. Tatapan itu sontak membuat ia terkejut dan jantungnya berdetak lebih kencang. Rizal tetap fokus mengendarai motor, meskipun pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan soal kakek-kakek yang menatapnya tadi. Hujan rintik-rintik kini mulai turun. Pengendara yang ada di depannya pun mulai menepi. Jalanan menjadi sedikit lengang dan Rizal terus menarik gas motornya. Dia belum ingin menggunakan mantel karena jaketnya sudah lumayan tebal dan sedikit tahan air. Tidak terasa, ia pun akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Ceto. Baru saja ia beristirahat sebentar, rombongan Rizky datang. Mereka berempat, ada Rizky, Aldi, Raka, dan Taufik. Rizal pun melambaikan tangan ke arah mereka. Rizky yang melihatnya langsung mengajak rombongannya untuk menemui Rizal. Zal, dari tadi ya?" tanya Rizky sambil menyelaminya. "Enggak sih, baru aja." Rizal menjawab sambil menawarkan mereka kopi, tetapi mereka menolak. Mereka memilih untuk memesan makanan. Karena sudah memasuki waktu zuhur, beberapa dari mereka ada yang ke musola untuk sholat. Setelah selesai makan, istirahat, dan sholat, semuanya berkumpul untuk briefing. Rizal yang ditunjuk sebagai leader pendakian kali ini memimpin briefingnya. Dia berpesan pada semua anggotanya supaya membuang jauh-jauh niat buruk. "Kita di sini mendaki hanya untuk menikmati alam sekitar, bukan dengan niat atau tujuan lain. Jangan macam-macam, karena malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Ngerti?" Rizal menatap satu persatu anggotanya. "Iya, kami ngerti." Kompak semua anggotanya menjawab. Rizal mengajak semuanya ke tempat pendaftaran. Di tempat itu semua orang mendapatkan informasi dan peringatan soal pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, maghrib nggak boleh jalan, jadi kalau sudah maghrib sebaiknya istirahat dulu. Penjaga pendaftaran berbicara. Rizal dan lainnya mengangguk. Kedua, jangan buang air kecil sendirian, dan jangan terlalu ke pinggir jurang. Dan yang ketiga, kalau capek istirahat dulu. Setelah selesai mendapatkan informasi tersebut, Rizal dan rombongan kini memulai pendakian. Di pos pertama mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain dan saling ngobrol. Namun entah kenapa di pos kedua rombongan tadi tidak terlihat, padahal kecepatan jalannya sama. Kini tubuh Rizal mulai merinding. Bagian leher belakangnya kini mulai terasa berat. Namun bagaimanapun juga dia harus tetap tenang. Sebagai leader dia tidak boleh panik ataupun ketakutan. Rizal terus berjalan melewati trek pendakian yang sudah ia hafal. Medan pendakian di Gunung Lawu seolah dia khatamkan karena seringnya mendaki di gunung ini. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 tidak ada kendala. Rizal sempat mengecek anggotanya terlebih dahulu. Ternyata semua tampak masih bugar, sehingga dia mengajak mereka kembali untuk melanjutkan pendakian. Ketika berada di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Rizal mendengar suara lonceng dan kereta kuda. Suara itu membuatnya berhenti mendadak dan menimbulkan pertanyaan rombongan yang ada di belakang. "Ada apa, Mas?" tanya Aldi yang berada persis di belakangnya, dan Rizal pun masih terdiam. Dia masih syok dengan suara kereta kuda tadi, sehingga suara Aldi tidak terlalu terdengar dengan begitu jelas. Rizky yang berada di paling belakang maju dan menepuk pundak temannya itu. Kenapa berhenti mendadak?" tanyanya keheranan. Rizal tersadar lalu menengok ke belakang. Dia hanya menggeleng. Dia beralasan melihat ada batang kayu yang melintang dan tidak menceritakan apa yang dia dengar, karena takut rombongannya menjadi ketakutan. Usai sedikit tenang, Rizal pun kembali mengajak mereka berjalan. Selama perjalanan itu tubuhnya merinding. Sesekali dia tatap kanan dan kirinya. Dari mana suara kereta kuda tadi ya? Padahal di kanan hanya ada jurang, dan kiri hanya ada gundukan tanah. Batinnya sambil terus mengayunkan kedua kakinya. Baru beberapa langkah dia kembali mendengar suara kaki kuda. Suara itu sempat membuat ia mempercepat langkah kakinya. Rombongan yang ada di belakangnya pun merasa bingung. Entah kenapa keanehan terjadi kepada Rizal. Mulai dari berhenti mendadak dan sekarang malah mempercepat jalannya. Meskipun demikian, mereka sungkan menanyakan keanehan itu kepada Rizal. Ketika sampai di pos ketiga, Aldi merasa lapar dan meminta beristirahat. Sepakat Rizal dan rombongan beristirahat untuk makan sejenak. Rizky, Taufik, dan Aldi mengeluarkan kompor dan mie instan. Mereka masak di sana dan begitu juga dengan Rizal.
Di tengah-tengah memasak, Taufik ingin buang air kecil. Dia meminta Rizal untuk menemaninya. Mereka pun sedikit menjauh dan masuk di antara semak-semak. Namun ketika sedang menunggu Taufik, angin berhembus kencang menerpa wajahnya. Suara ranting pohon yang bergoyang-goyang membuat tubuhnya kembali merinding. Tidak berselang lama dia pun mendengar suara orang jalan dengan cara menyeret kakinya. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Rizal tidak ingin menoleh ke belakang. Hal itu karena dia mengingat nasihat dari kakeknya. Jika mendengar suara dari belakang saat berada di dekat jurang, sebaiknya jangan menoleh ke belakang. Hati-hati. Tiba-tiba saja ada yang berbisik di telinganya. Suaranya seperti seorang kakek-kakek yang serak. Sontak Rizal membalikkan tubuhnya dan sudah tidak memperdulikan lagi nasihat kakeknya dahulu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Kini perasaannya semakin tidak karuan. Rizal mulai panik. Tubuhnya menjadi panas dingin. Namun dia harus tetap bertahan sekuat mungkin. Tidak berselang lama Taufik kemudian muncul dan mengajaknya kembali. Dia tidak mau menceritakan kejadian barusan kepada siapapun. Ayo makan, mie-nya sudah matang. Ajak Rizky sambil menyodorkan 2 mangkok mie kepada mereka. Rizal mengangguk dan mulai menyantap mie itu. Sepanjang ia menghabiskan mie instan itu, dia memilih diam daripada berbicara dengan pendaki yang lain. Padahal di dekatnya Aldi, Taufik, Raka, dan Rizky bercanda hingga tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat hendak menuju ke pos 4, Rizal berhenti lagi karena persis di salah satu pohon tiba-tiba muncul asap. Sontak semuanya terkejut. Rizal melirik ke belakang. Ternyata kali ini bukan hanya dia yang melihat keanehan itu. Asap itu kian lama kian membesar. Rizal segera mengajak teman-temannya untuk melewatinya. Dia takut terjadi apa-apa dengan teman-temannya itu. Setelah melewati asap itu, mereka mencium bau busuk. Sampai-sampai Rakat yang tidak kuat terbatuk-batuk dan berhenti sejenak. Rizky dengan cekatan mengambil minum dan usai menengguk air, batuknya pun menghilang. Itu asap apa ya tadi? Bau busuk, gerutunya. Hati-hati, jangan bicara sembarangan. Kita sedang berada di gunung. Rizal yang mendengar gerutuan Raka mencoba mengingatkan. Raka hanya melengos saja. Rizal kembali mengajak mereka untuk melanjutkan pendakian. Hingga sampailah mereka di pos 4 tepat maghrib tiba. Sesuai ketentuan yang diberikan, mau tidak mau mereka harus beristirahat terlebih dahulu di sana. Mereka mencari tempat duduk masing-masing, sedangkan Rizal masih berdiri. Dia tidak mau kakinya kram karena terlalu banyak istirahat, makanya dia lebih memilih berdiri. Saat sedang menatap ke arah jurang yang ada di sebelah kirinya, ada sosok hitam besar berbulu memenuhi jurang itu. Wajahnya hitam dan matanya merah menyala. Sosok itu menatapnya dengan tajam. Tubuhnya sontak langsung menggigil. Perlahan dia coba palingkan wajahnya dan tidak membuat gerakan yang akan menimbulkan kepanikan. Dan tidak berselang lama, semuanya mendengar suara seperti mengeram. Astagfirullah, suara apa itu? Tanya Aldi yang sontak berdiri dan mengamati sekitar. Iya ya, suara apa ya tadi? Seperti suara orang ngeram. Setelah selesai waktu maghrib, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa langkah melanjutkan pendakian, tiba-tiba tanpa sengaja saat menengok ke belakang, Rizal melihat tatapan Raka yang kosong dan menjadi pendiam. Padahal sejak tadi dia yang paling sering ngomong atau mengeluh. Namun Rizal berusaha berpikir positif dan kembali memimpin rombongannya mendaki. Namun sejak tadi berjalan, dia merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kalian ngerasa nggak kalau kita hanya berputar-putar di jalan yang sama? Tanya Rizal dengan nafas sedikit ngos-ngosan. Semuanya hanya mengangguk. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Rizal tampak bingung. Tidak biasanya dia mengalami hal seperti ini. Bahkan kalau dipikir-pikir, dia hafal betul trek ini. Setahu dia setelah menanjak nanti akan ada belokan ke kiri. Tetapi kenapa sejak tadi dia hanya memutar-mutar ke kanan saja? Rizal mencoba mengamati baik-baik dengan semakin menguatkan pencahayaan sambil berdoa. Dia arahkan senternya ke sekitar, dan entah kenapa gundukan yang tadi menghalangi jalannya sontak menghilang, sehingga ia bisa melihat ada jalanan ke kiri di depannya. Rizal pun mulai berjalan mengajak rombongan ke arah sana. Setelah naik lumayan, tiba-tiba saja ada turunan curam.
Rizal meminta semuanya berhati-hati. Baru beberapa langkah menuruni jalan itu ada akar lumayan besar melintang di tengah jalan. Rizal membalikan badan lalu mengomandoi rombongannya agar melompati akar itu dengan hati-hati. Rizal yang mencoba pertama kali. Ketika kaki kanannya hendak melompat, Rizal terkejut karena akarnya menjadi dua dalam waktu yang sekejap. Ia sempat mengurungkan niatnya untuk melangkah dan menarik kakinya lagi. Zal, ada apa?" tanya Rizky yang terkejut karena Rizal tidak jadi melompat. "Akarnya tiba-tiba jadi dua," kata Rizal sambil melihat kedua akar yang sedang berbaring melintang di tengah jalan itu. Akar yang baru terlihat tiba-tiba berubah bentuk, menjadi kerucut seperti bungkus permen. Dan sontak dada Rizal seperti terhantam batu besar. Ternyata akar itu berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Wajah pocong itu rusak. Di seluruh bagiannya terdapat nanah dan darah. Matanya yang satu tampak hampir lepas. Rizal kemudian menutup mulut lalu mundur beberapa langkah. Aldi dan yang lainnya mengambil alih posisi Rizal. Saat mereka melihat pocong itu secara bergantian, tubuh mereka seperti dikerubuni oleh semut. Rizky dan Taufik terduduk lemas sambil memegangi kepala. Mereka akhirnya terpaksa mundur sedikit menjauh. Semuanya diam dan mencoba memikirkan jalan keluarnya. Rizky yang kini sudah mulai tenang mencoba mendekati Rizal dan menanyakan langkah selanjutnya. "Kita tunggu saja dulu, mungkin sebentar lagi dia pergi," ucap Rizal tampak cemas. Setelah hampir 10 menit mereka menunggu dan memastikan bahwa pocong tadi sudah pergi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Belum jauh dari situ, saat hendak melewati jalur kiri, ada pocong berdiri di salah satu ranting yang tampak akan jatuh. Rizal meminta kepada semuanya untuk menundukkan kepala dan tidak melihat ke arah atas. Mereka melewati ranting itu sambil menundukkan kepala, namun anehnya mereka mencium bau busuk. Rizal mengingatkan rombongannya untuk terus berjalan dan jangan pernah berhenti sedetik pun. Rombongannya pun mengikuti arahan Rizal. Padahal sebelumnya Raka ingin berhenti karena tidak kuat dengan baunya. Namun dia berusaha tetap melanjutkan pendakian dan agar tidak ketinggalan rombongan. Di tengah asiknya berjalan di antara jurang dan gundukan tanah, Raka berhenti dan muntah-muntah. Padahal sebelumnya dia tidak melakukan apa-apa. Hanya jalan biasa sama seperti yang lain. "Kamu kenapa, Kak?" tanya Aldi dengan panik sambil mengelus-ngelus bagian leher belakang temannya itu. "Aku nggak tahu, Di. Tiba-tiba aja aku ngerasa ada yang mencekik leherku. Makanya aku nggak bisa napas dan ingin muntah." Raka menjawab sambil mengangkat tubuhnya. Wajahnya masih dipenuhi dengan sisa kotoran muntahnya. Raka meminta air minum. Aldi pun buru-buru mengambil air putih yang ada di tasnya lalu memberikannya kepada Raka. "Gimana kalau kita istirahat di sini dulu?" tanya Raka. Rizky pun ragu ingin memberi jawaban. Ia memilih melayangkan pandangannya ke wajah Rizal, seolah meminta pendapat Rizal dan Rizal pun menggeleng. "Sebaiknya jangan beristirahat di sini, nanti aja di pos 5, pinta Rizal. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Raka seperti kesetanan. Dia tidak terima dengan ucapan Rizal barusan. "Lo itu egois, selalu mikirin diri sendiri. Aku tahu kamu sering mendaki, tapi jangan sok jago di sini. Coba lihat kondisi rombonganmu." Raka yang tubuhnya setara dengan Rizal mencoba mencengkeram baju Rizal. Rizal yang merasa tidak terima dengan perlakuan itu menangkis tangannya lalu membalas mencengkeram baju Raka. Rizky dan yang lainnya pun melerai. Mereka menarik keduanya. "Aku di sini mikirin keselamatan kalian," bentak Rizal dengan wajah yang masih memerah. Rizky yang juga sudah berpengalaman soal mendaki mencoba memberikan pemahaman kepada Raka. Amarah yang meledak-ledak di dadanya pun berangsur menghilang. Dia merasa bersalah karena sudah menuduh Rizal sembarangan. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, Rizal meminta semuanya melanjutkan pendakian. Kabut tebal kini perlahan menutupi jalan. Pandangan mereka menjadi sangat terbatas. Bahkan sorot cahaya senter mereka sulit untuk menembus kabut tersebut. Dari kejauhan karena tidak terlihat jelas, mereka mendengar ada suara langkah kaki diseret. Suara itu kian jelas. "Ada pendaki lain, siapa tahu kita bisa ngikutin mereka," ujar Rizal kegirangan. Semua anggota juga ikut gembira mendengarnya. Namun kegembiraan itu hanya singgah sementara karena Raka tiba-tiba menyahut dengan suara yang aneh. "Itu bukan suara pendaki, tapi suara kakek-kakek," kata Raka yang suaranya berubah menjadi besar dan seperti orang tua. Sontak semua menatap Raka.
Sorot matanya tampak kosong. Hampir semua bagian matanya berwarna putih. Melihat itu, Rizal langsung meminta Taufik untuk menggenggam tangan Raka. Dia meminta agar tidak melepaskannya sedetik pun. Taufik mengangguk lalu meraih tangan temannya itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kabut yang tebal itu berhenti di sana, seolah-olah tidak ingin pergi. Padahal beberapa kali mereka diterpa angin yang kencang. Tidak berselang lama, kabut yang ada di sebelah kiri mereka terbuka. Mata mereka seketika menatap bagian kabut yang terbuka tadi. Ternyata ada kakek-kakek berdiri memakai jas hitam dan menggunakan belangkon. Tubuh mereka langsung merinding. Bahkan ada yang kedua kakinya gemetar. Kakek-kakek yang memakai busana khas adat Jawa itu melambaikan tangan seolah mengajak seseorang. "Jangan dilihatin, tujuan kita ada di depan, bukan di sana." Rizal yang takut terjadi apa-apa dengan rombongannya mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Dia terus mengomando rombongannya agar tidak melihat ke samping. Dia meminta rombongannya agar fokus melihat ke depan. Tanpa terasa mereka akhirnya sampai di pos 5. Di sanalah mereka mulai mendirikan tenda dan mengeluarkan peralatan masak. Rizal segera menyalakan kompor dan membuat air hangat untuk Raka. Dengan dibantu yang lain, dia mencoba melumuri air hangat ke telapak kaki Raka. Sejak tadi tatapannya masih kosong dan matanya semua putih. Rizky dan Aldi mengusap-ngusap bagian telapak tangannya dan sekitar 5 menitan matanya yang semula putih berangsur menjadi normal kembali. "Kita udah sampai di mana?" tanya Raka sambil sedikit mengangkat tubuhnya karena terkejut. "Pos 5, Rizky buru-buru menjawab. Dia terkejut mendengar jawaban temannya itu. Setaunya dia masih merasa lelah dan beristirahat sebentar di tengah perjalanan antara pos 4 dan pos 5. Mendengar itu, Rizky dan yang lainnya pun ikut terkejut. Mereka saling tatap karena sejak tadi Raka ikut berjalan dengan mereka. "Sumpah, aku gak sadar sama sekali. Tahu-tahu aku bangun ada di sini," kata Raka yang masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Rizal menghela nafas lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudah, gak apa-apa. Jangan dipikirin lagi. Sebaiknya kita buat makan dulu biar gak lapar." Mereka semua akhirnya membuat makan malam dan makan dengan sangat lahap. Hingga setelah selesai makan, mereka masuk ke tenda masing-masing. Rizal satu tenda dengan Rizky, sedangkan ketiga lainnya di tenda yang agak besar. "Teman-temanmu itu gak ada yang punya niatan buruk kan? Ingin mencari pembuktian di Selasa Kliwon begitu?" Rizal bertanya kepada Rizky setelah menutup tendanya. "Setauku sih gak ada. Mereka cuma pengen mendaki aja, meskipun ada satu yang belum mendaki sama sekali." "Siapa?" "Raka." Rizal langsung mengetahui sendiri jawabannya. "Ya itu kamu udah tahu," ucap Rizky. Rizal pun merebahkan badannya, namun dia belum bisa tidur. Pandangannya masih mengarah ke langit-langit tenda. Dia masih bertanya-tanya soal kejadian yang dia alami sejak kemarin. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa pendakian ini gak direstui oleh alam? Apa ada yang coba-coba di Selasa Kliwon? Batinnya terus bergelut dengan berbagai pertanyaan semacam itu. Di tengah kecamuk pikirannya yang deras, dari luar tenda terdengar suara orang meminta tolong. Rizal dan Rizky dengan gesit membuka tenda. Ternyata ada Aldi, Taufik, dan Raka. Ada apa teriak-teriak?" tanyanya keheranan. "Tadi pas kami tidur, kaki kami ditarik secara bergantian. Aku kira kami saling jahil. Ternyata kaki kami sama-sama ditarik," kata Aldi menjelaskan sambil mengancangkan jaketnya. Penjelasan dari Aldi membuat semuanya diam karena sibuk memikirkan cara. Rizal nyeletuk duluan. "Anda kalian masih muat gak kalau kita gunakan untuk berlima?" tanya Rizal. "Muat. Aldi dan Taufik menjawab bersamaan. Mereka akhirnya tidur bersama di tenda yang lebih besar. Setelah semuanya masuk, tenda mereka tutup dan terlentang dengan sedikit perhimpitan. Tetapi masih merasa nyaman karena kebetulan tubuh mereka kurus semua. Saat sudah terlentang, Rizal dan Rizky yang masih belum bisa tidur, mereka pun sempat ngobrol sebentar lalu mencoba untuk memejamkan mata. Namun belum sempat 1 menit mereka memejamkan mata, mereka semua mendengar suara orang berjalan. Sangat ramai, padahal jelas-jelas di pos ini hanya mereka berlima yang mendirikan tenda. Dan kemungkinan sudah tidak ada orang lagi yang datang ke situ karena sudah larut malam. Suara itu seperti mengelilingi tenda mereka. Rizal menghela nafas lalu kembali untuk memejamkan mata.
Singkat cerita, keesokan harinya setelah mereka bangun, entah kenapa kabut semakin tebal dan mendung terasa begitu gelap, sehingga pagi itu masih terasa seperti malam. Rizal yang mempunyai firasat buruk sebenarnya ingin mengajak mereka untuk turun, tetapi dia yakin mereka tetap ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Usai memasak sarapan dan mereka packing kembali, semua peralatan masuk ke dalam tas. Saat semuanya sudah siap, Rizal kembali melanjutkan perjalanan. Dan kali ini mereka akan menuju Pasar Dieng. Saat hendak memasuki pasar itu, tiba-tiba Raka meminta berhenti. Sontak semuanya terkejut dan memandanginya. Tatapannya kini kembali kosong. Rizal pun meminta yang lainnya untuk menjaganya. Jangan sampai dia berjalan sendirian. Kini kabut semakin tebal dan Raka semakin berbicara tidak jelas. "Kalian semua harus ikut saya," katanya dengan suara seperti orang tua. Mendengar hal itu, Rizal langsung merinding. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Raka pun memberontak. Dia seolah ingin lepas dari cengkraman teman-temannya. Dia sempat lepas dan langsung lari ke arah jurang. Rizal secepat mungkin meraihnya. Dan untung saja Rizal sempat meraihnya. Raka, sadar!" ucap Rizal sambil menepuk pundak temannya itu. Raka hanya diam dan tiba-tiba saja mengeram lalu matanya melotot. "Kalian sudah lancang, berani-beraninya meminta pembuktian pada Gunung Lawu." Mendengar hal itu, Rizal langsung terdiam. Dia menjadi tahu kalau di antara mereka ada yang punya niatan buruk saat mendaki. Rizal meminta air putih dan Rizky pun buru-buru mengeluarkannya. Dia masih ingat pesan dari kakeknya. Kalau ada apa-apa, coba ambil air putih dan berdoa sebelum minumnya. Rizal pun mendoakan air putih itu lalu memercikkan air itu ke wajah Raka. Raka teriak-teriak sebentar dan tubuhnya bergoyang-goyang. Sementara Aldi dan Rizky semakin memperkuat pegangannya. Tidak berselang lama dia pun pingsan. Rizal menghela nafas panjang. Dia sempat merasakan dadanya sesak, tetapi hanya sebentar saja. Mereka pun terpaksa duduk di tengah-tengah jalur pendakian sambil menunggu Raka sadar. "Sejak awal kan aku sudah bilang, jangan punya niat buruk di sini," kata Rizal sambil menatap mereka satu persatu. Mereka semua hanya menunduk, tidak berani membantah. Kejadian yang mereka alami sudah membuat nyali mereka menciut seperti keong. Hampir setengah jam lamanya mereka menunggu, dan akhirnya Raka siuman. Namun keadaannya begitu parah. Wajahnya pucat dan tubuhnya terus menggigil. Dari yang mereka lihat, sepertinya Raka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak. Hal ini membuat Rizal harus memutar otak. Sebagai pemimpin rombongan, dia harus mengesampingkan ego. Mau tidak mau, dia harus menemani Raka yang sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya. "Apa kalian mau lanjut saja ke puncak? Biar aku sama Raka nunggu di pos 5 tadi. Gimana?" Rizal memberikan tawaran kepada mereka. Rizky, Aldi, dan Taufik hanya bisa saling memandang. Mereka sempat berunding sebentar lalu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Rizky yang sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Lawu menjadi penunjuk arah. Rizal akhirnya memapah Raka kembali ke pos 5 yang belum terlalu jauh. Untung saja tubuh Raka ringan, sehingga dia tidak kesulitan. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya kembali ke pos 5. Di sana Rizal mendirikan tenda supaya Raka bisa tidur. Karena Raka sudah tidur duluan, Rizal pun memutuskan untuk membuat kopi. Dia kemudian menyalakan kompor portablenya untuk membuat kopi. Sambil ngopi, dia amati pepohonan sekitar yang masih diselimuti oleh kabut. Mendung yang singgah belum juga ingin beranjak. Sinar matahari seolah malu-malu menembus mendung itu. Saat ia menyeruput kopi, ada bayangan hitam bergerak cepat dari pohon satu ke pohon yang lain. Rizal pun refleks menatap pohon yang ada di sebelah kanannya. Tetapi setelah dia amati baik-baik, tidak ada apa-apa di sana. Dia merasa teror yang sejak semalam menyerangnya belum juga selesai, sehingga membuat keningnya berkeringat. Entah dari mana ada angin kencang datang menerpanya sampai-sampai tendanya hampir roboh. Suara angin dari dedaunan di atas sana semakin bising. Suara angin seperti itu belum pernah dia dengar sama sekali. Bahkan selama dia mendaki beberapa kali, suara angin semacam itu tidak pernah ia temukan. Rizal tetap meminum kopinya meskipun rasa takut terus berputar-putar di benaknya. Kopi di gelasnya sudah setengah masuk ke dalam tubuhnya. Bukannya rasa tenang yang dia dapat saat meminum kopi, justru rasa takut yang semakin gagah. Apalagi saat mendengar suara perempuan tertawa. Rasa takut itu membuat pandangannya mencari ke arah sumber suara. Siapa yang tertawa itu? Batinnya sambil celingak-celinguk mencari tahu. Suaranya semakin jelas.
Rizal pun buru-buru masuk ke dalam tenda dan menutup tendanya. Dadanya menyempit dan detak jantungnya memompa begitu kuat. Dalam tenda dia berharap Rizky dan yang lainnya segera turun. Dia sudah tidak tahan dan tidak kuat menanggung semua kejadian aneh ini. Setelah suara perempuan hilang, kembali dia mendengar suara kereta kuda. Suara itu seolah berputar-putar mengelilingi tendanya. Rizal memejamkan mata dan berdoa supaya dia diberikan keselamatan. Dia selipkan kepalanya di antara kedua lutut dan tangannya sambil memegangi rambut. Tidak berselang lama Rizky teriak memanggilnya. Rizal buru-buru membuka tenda. Dia sangat senang karena melihat mereka datang. Sebaiknya kita harus turun, Zal. Ada kejadian aneh yang kita alami saat hendak ke puncak. Kita benar-benar takut, jadi memutuskan untuk turun aja, kata Rizky dengan raut wajah seperti orang ketakutan. Rizal mengangguk. Dia pun buru-buru melepitkan tenda dan memasukkan semua peralatan ke dalam tas. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Namun anehnya jalur yang dia lewati saat turun berbeda dengan jalur saat mereka mendaki tadi. Satu dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Saat turun semuanya terasa cepat hingga mereka sampai sesuai perkiraan waktu saat mendaki. Setibanya di base camp, Raka menjadi normal. Wajahnya yang pucat pasi mendadak menghilang. Namun rasa takutnya masih terasa. Ketika sudah tenang dan meminum teh hangat, Raka mulai bercerita. Saat aku muntah-muntah, aku ngerasa ada tangan yang mencekik leherku. Tangannya sangat panjang dan kukunya tajam, kata Raka sambil memegangi lehernya. Rizal dan yang lainnya hanya bisa mengelus dada. Rasa takut akibat serangkaian kejadian yang mereka alami masih membekas terlalu dalam. Lalu saat menuju Pasar Dieng, apa yang kamu rasakan? Tanya Aldi dengan penasaran. Saat aku pingsan itu, seingatku sewaktu kita berjalan dari pos 5, tiba-tiba saja ada kakek-kakek memakai baju adat Jawa, komplit, menarikku dengan paksa. Dia membawaku naik ke atas kereta kuda berwarna hitam, seperti kuda yang kita lihat saat berada di keraton. Aku takut dan terus meminta tolong, tapi entah kenapa aku merasa ada percikan air dan kuda-kuda itu tiba-tiba saja menghilang. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Raka bercerita panjang lebar sambil mencoba mengingat-ingat. Rizal menduga pasti Raka mempunyai niat buruk sebelum mendaki. Dia mencoba bertanya dengan nada yang tegas. Akhirnya karena merasa tersudut, Raka pun mengaku. Dia mendaki hanya ingin membuktikan kalau Gunung Lawu itu tidak semengerikan cerita orang-orang apalagi saat Selasa Kliwon. Tapi setelah kejadian yang mereka alami, Raka menjadi tahu dan tidak berani lagi mencoba-coba. Rizal coba ceritakan kejadian janggal yang dia rasakan 1 hari sebelum berangkat sampai turun tadi. Sebenarnya firasat buruk itu sudah aku rasakan saat melihat kucing hitam sore itu. Tapi gak mungkin aku membatalkan begitu saja rencana kita, ujar Rizal yang mencoba membuat semuanya terkejut. Gak hanya itu aja, saat kita berada di pos 3 menuju pos 4, aku melihat kakek-kakek yang persis dengan yang membawa Raka. Gak hanya itu, aku juga sering mendengar suara kuda dan keretanya. Bahkan saat kalian tinggal pun, kereta dan kudanya datang lagi, ucap Rizal yang membuat Rizky mengusap-ngusap bagian belakang lehernya. Mereka sempat terdiam karena hampir semua mengalami kejadian yang aneh. Rizal yang penasaran mencoba menanyakan kejadian yang Rizky alami saat hendak menuju puncak. Kami seperti dihadang oleh sosok hitam besar mengerikan dan kabut gunung juga semakin tebal. Karena kita gak mau tersesat, makanya kita memutuskan untuk turun, Zal, ujar Rizky sambil menggelengkan kepala. Setelah saling bercerita, mereka beristirahat sebentar. Belum genap 10 menit beristirahat, tiba-tiba ada warga sana yang datang menghampiri mereka. Sebaiknya kalian pulangnya hati-hati, karena di antara kalian masih ada yang mengikuti. Satu hal lagi, di antara kalian ada yang mencoba-coba di Selasa Kliwon ini, kata salah satu warga itu. Sontak mereka semua terbelalak mendengar penjelasan dari warga itu. Tapi buru-buru Rizal mengangguk dan membuang jauh-jauh rasa takutnya. Dia mencoba menenangkan diri untuk sejenak. Rizal dan rombongannya pun pulang dan di sepanjang perjalanan dihantui rasa takut, namun tidak merasakan apa-apa. Dia sampai di rumah dengan selamat, dan setibanya di rumah dia memasukkan semua peralatan mendaki ke bagian belakang rumah lalu mengirim pesan kepada teman-temannya. Satu persatu mereka membalas kalau sudah sampai di rumah dengan selamat. Rizal pun menduga semuanya sudah selesai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun seminggu kemudian Rizal mendapatkan kabar dari Rizky kalau Raka sakit parah. Dia muntah-muntah darah dan dibawa ke rumah sakit. Memangnya awalnya gimana, Riz? Tanya Rizal lewat telepon.
Kata ibunya awalnya cuma batuk-batuk biasa, tapi semakin parah dan muntah darah. Rizal berharap Raka hanya sakit biasa dan dokter dapat menyembuhkan. 3 hari kemudian Rizky menelpon lagi. Kalau katanya Raka sudah pulang. Rizky merasa lega. Akhirnya temannya itu diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Tapi Raka belum juga sadar. Katanya ini bukan sakit biasa, ujar Rizky. Maksudnya gimana? Tanya Rizal keheranan. Kata dokter, Raka hanya sakit batuk biasa dan sudah diberikan obat. Tapi anehnya dia belum juga sadar. Ibunya juga sudah membawanya ke orang pintar. Orang pintar itu gak ada yang berani. Katanya Raka itu ketempelan dan auranya sangat kuat. Rizky bercerita dengan suara yang terdengar gusar. Rizal hanya diam saja. Tidak berselang lama Rizky bertanya apakah dia punya kenalan orang pintar atau tidak. Rizal pun langsung teringat dengan Mbah Ulum. Dia temannya kakeknya yang masih hidup sampai sekarang. Kata orang-orang ilmunya sangat tinggi. Rizky pun mengajak Rizal untuk mendatangi rumah Mbah Ulum. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan Raka. Sesaatnya mereka sampai di rumah Mbah Ulum masih hafal dengan Rizal. Makanya saat mereka datang, dia menyambutnya dengan gembira. Mbah Ulum kemudian menyajikan beberapa makanan dan minuman. Kalian kenapa datang ke sini? Pasti mau minta bantuan kan? Ujar Mbah Ulum sambil tertawa. Loh, kok Mbah Ulum tahu? Rizal menjawab dengan wajah yang terheran-heran. Mana mau datang ke sini kalau kalian gak mau minta tolong? Ledeknya sambil tertawa dan Rizal hanya meringis sambil menggaruk-garuk kepalanya yang gatal. Mbah Ulum pun meminta mereka mengatakan apa yang ingin mereka minta. Rizal kemudian mewakili Rizky menceritakan apa yang Raka alami. Mbah Ulum hanya mengangguk-ngangguk, lalu beranjak dan mengambil kotak yang kanan dan kirinya ada ukiran yang terbuat dari emas. Sebentar, aku cek dulu. Temanmu itu sudah ditawan oleh penunggu Gunung Lawu. Tadi aku sempat bertanya. Katanya dia sudah menjadi tawanan mereka. Mbah Ulun menghela nafas. Jadi artinya temanku itu sudah gak tertolong lagi, Mbah? Rizky bertanya dengan nada penuh kepanikan. Mbah Ulum mengambil daun yang ada di kotak itu lalu memberikan kepada Rizky. Dia meminta Rizky untuk meletakkan daun itu ke dada Raka. Siapa tahu dengan begitu temannya bisa sembuh. Rizky hanya mengangguk dan mereka pun pulang setelah mencicipi hidangan yang Mbah Ulum berikan. Kemudian Rizal ikut Rizky ke rumah Raka. Mereka meletakkan daun tadi ke dada Raka. Dan tiba-tiba saja tangan Raka bergerak. Kelopak matanya juga ikut terangkat sedikit. Rizal dan Rizky saling memandang dengan penuh harap. Perlahan mata Raka terbuka. Ibunya langsung teriak kegirangan. Akhirnya Raka tersadar setelah beberapa hari hanya terbaring dan memejamkan mata saja. Raka langsung meminta minum setelah kesadarannya pulih total. Meskipun sudah sadar, dia masih tampak linglung seperti orang bingung. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting Raka sudah sadar. Sorenya Rizal pulang dan merasa lega karena Mbah Ulum benar-benar sakti. Jadi perkataan orang-orang itu benar tentang Mbah Ulum. Rizal pun menjalani aktivitas seperti biasanya. Hingga 3 hari kemudian, Rizky kembali menelponnya. Dia mengabarkan kalau Raka meninggal. Rizky diterjang rasa syok yang begitu berat. Bagaimana Raka bisa meninggal, padahal dia sudah tampak begitu sehat. Rizky pun langsung menanyakan kronologinya. Gak tahu persis, kata ibunya tengah malam Raka teriak-teriak minta tolong. Tubuhnya kejang dan terasa sangat panas. Hal itu berlangsung 15 menit sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhir, Zal. Rizky bercerita sambil bercucuran air mata. Rizal yang tidak kuasa ikut menangis. Dan sebelum melayat, dia sempatkan mendatangi rumah Mbah Ulum dan menanyakan apa yang terjadi. Sebelumnya aku sudah bilang, Nak, kalau temanmu itu menjadi tawanan, jadi akan sulit dibebaskan. Daun kemarin sebenarnya menjadi tawaran agar bisa dia hidup kembali beberapa hari, supaya orang tuanya tidak bersedih. Toh dia menjadi tawanan karena kesalahan dia juga yang sudah menantang penghuni Gunung Lawu saat Selasa Kliwon. Andai dia tidak berbuat kesalahan, mungkin aku masih bisa menolongnya. Rizal tidak bisa membalas lagi jawaban Mbah Ulum. Rizal pamit dan meminta maaf kepada Mbah Ulum. Mbah Ulum pun tidak marah karena bisa memaklumi bagaimana rasa kehilangan temannya itu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai.
Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara mentekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.